Iya, jadi maksud Aditya bagaimana? Tentang Yesus ini bagaimana maksudnya Aditya? Kenapa saya disuruh ngobrol sama Aditya? Maksudnya gimana? Ya, silakan. Ya, Pak. Tanyakan sama dia, Pak. Pak Samuel, silakan. Ini kita nonton. Pak Marban diam, semua diam. Nanti saya kasih turun. Diam dulu, Pak Marban. Jadi Pak Samuel, tolong ajarkan dia, Aditya ini bagaimana kekristenan. Karena dia tidak pernah paham kekristenan, walaupun kita udah berbusa-busa menjelaskan kekristenan, dia nggak pernah paham. Silakan Pak, silakan. Ya, jadi gimana Aditya? Sebentar. Pak Sihan, ini Aditya, dia nggak percaya kalau Yesus itu anak manusia Tuhan. Silakan, Pak Sihan, silakan jelaskan. Kalau dia tanya masalah Trinitas terus dijawab, Yesus Tuhan nggak? Itu aja Pak Sihan jawab dia. Ingin bukti. Silakan. Pak Bombom, udah capek jelaskan sama dia. Pak Bombom turunin kita semua biar dia berdua sama Pak Samuel, Pak. Oke, siap. Oh, enggak begini, jangan begini Bombom. Tadi kan sudah menarik kajian itu tentang apa namanya? Lesbian, gay, biseksual dan transgender itu tadi itu sudah bagus kajiannya. Kalau dalam Islam itu tapi dikenal nggak ada makna teologisnya, kajian seperti itu nggak ada makna teologisnya. Jadi buat apa? Nah, bagus. Jadi posisi agama di situ kan harus memberi solusi gitu loh. Kalau dalam Islam itu dikenal dengan istilah pahisyah namanya ya. Itu banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah Nabi Lut ya di situ kan. Jadi kalau dalam Islam itu LGBT itu namanya? Semacam penyakit. Gitu loh. Nabi Lut itu siapa? Diceritakan di mana? Di Al-Qur'an ada. Ada ceritanya. Banyak. Yang menyelamatkan siapa? Bagaimana orang? Iya, begini. Lembar itu. Oke, kalau Al-Qur'an itu kan sudah saya jelaskan ke Bom kan berkali-kali ya. Al-Qur'an itu bukan kitab biografi seseorang ya, tetapi kitab bil hikmah atau kitab kesempurnaan iman kan? Ya, kitab kesempurnaan iman. Jadi hikmah-hikmah aja yang diambil daripada kisah-kisah Nabi terdahulu ya kan? Nah, seperti yang dibahas oleh Bang Samuel dengan Pak Bom tadi tentang paisya kalau dalam Islam atau LGBT lah istilahnya kan. Kalau dalam Islam itu jelas begini Pak Aditya. Kan tadi Pak Aditya bilang Al-Qur'an adalah kitab hikmah, betul? Iya. Maka kitab konsekuensinya kesempurnaan iman. Kitab kesempurnaan iman. Maka konsekuensi logisnya ketika membuat premis seperti itu, maka ada kitab yang bukan kesempurnaan iman, setuju nggak? Tidak, begini, kalau untuk historinya kita melanjutkan ini justru ya Bible itu kemana-mana dulu Pak Aditya. Kita bahas konsekuensi logis. Sebentar dulu, kan Bom itu sering mengklaim kepada saya kan Al-Qur'an itu cuma tipis, cuma sekian tebal. Kita bicara kan? ini Sebentar Pak. Saya ini simple orangnya, pakai konsekuensi logis, pakai logika Pak. Simple aja Pak. Kalau misalnya dibilang nih, sorry Pak, Bom saya sebutin merek, teh botol paling enak, konsekuensinya ada teh yang nggak enak Pak. Itu udah pasti itu Pak. Bener ya? Ya sama halnya. Kalau Anda mau pakai standar itu juga ada yang lebih manis lagi dari kitab Anda, gitu loh. Ada yang lebih tua lagi dari kitab Anda. Sekarang Pak Aditya bilang Al-Qur'an kitab hikmah, iya atau tidak? Saya nggak mau stromen falasi loh. Saya tidak mau melakukan fitnah. Betul, kitab kesempurnaan iman. Iya, betul. Oke. Sekarang saya mau persuasif aja. Saya mau tanya sama Pak Aditya. Taurat kitab kesempurnaan iman nggak? Itu kitab kesempurnaan iman untuk Bani Israel. Al-Qur'an itu menjelaskan itu bahwasanya kitab Taurat Musa itu hanya
turunkan untuk kaum-kaum tertentu saja, yakni kaumnya Nabi Musa. Selesai masalahnya. Makanya kalau bikin premis harus yang akurat, Pak. Jadi Bapak bikin premisnya, Al-Quran adalah kitab kesempurnaan iman bagi seluruh manusia. Betul. Taurat untuk seluruh, untuk hanya orang Israel saja. Bani Israel. Nah, jadi Bapak tinggal bilang aja. Iya, jadi supaya orang tidak salah mengerti premis Bapak, harus jelas. Al-Quran adalah kitab kesempurnaan iman bagi seluruh umat manusia. Kan begitu, Pak? Betul. Benar nggak? Iya. Nah, tetapi narasi ini kan Bapak yang bangun. Kalau saya tanya ayatnya di mana, nanti Bapak nggak bisa jawab, coba. Ayat apa yang Anda tanya dulu? Nanti juga saya, kalau Anda bertanya, Anda juga harus saya tanya nanti ya. Tapi harus kita satu, harus dua arah. Anda bertanya, saya jawab, saya bertanya, Anda jawab. Nah, itu baru mantap. Ya. Mantap. Iya, lanjut. Iya, sekarang begini loh, Pak. Tidak boleh orang merubah-rubah ayat Al-Quran, betul? Itu ada suratnya tuh. Betul. Ya. Betul. Terus, ketika Bapak mengatakan Al-Quran adalah kitab hikmah, saya mau percaya, tapi percaya nggak boleh sama Bapak, saya percaya. Saya harus percaya atas dasar firman Allah, kan begitu? Kan bukan Pak Aditya yang berfirman di dalam Al-Quran, setuju nggak? Ya betul, tapi firman-Nya Allah. Memang firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah. Nah, ketika dikatakan Al-Quran adalah kita, pakai alif double Allah, bukan Allah. Salah ejaannya. Saya luruskan aja. Oke, jadi apakah ini bermasalah dalam fonetiknya ketika saya menyebutkan saya sebagai orang Indonesia? Ya, nggak usah melebar dulu, fokus aja tadi, nggak usah. Loh, kenapa kamu yang melebar? Kan kamu yang melebar tadi. Udah, lanjut kemana tadi? Lanjut. Jadi saya ini debater handal loh, Pak, ya. Saya bisa skakmat orang 1 menit, ya. Dengar ya. Saya juga bisa skakmat Anda 1 menit nanti. Ayo, lanjut. Mari kita buktikan. Sekarang Anda mengatakan Al-Quran kitab hikmah, ya. Sekarang ayatnya di mana? Silakan tunjukkan. 1 ayat cukup. Sekarang saya tunjukkan kepada saya. Kalau Anda mengatakan Al-Quran itu bukan kitab hikmah, itu dari sisi mananya? Bukan kitab kesempurnaan. Saya tidak membuat premis, saya tidak pernah membuat pernyataan, di sini banyak saksi. Saya tidak pernah membuat pernyataan Al-Quran bukan kitab hikmah. Tidak. Jadi Anda tidak bisa bertanya kepada saya. Saya bertanya atas premis Anda. Iya, makanya Al-Quran itu sudah menjawab semuanya, ya, konsep keimanan itu sempurna semua dalam Al-Quran. Contoh. Bukan, ya. Pak, saya nggak mau dasar, sebentar, konsep Pak. Ketuhanan sudah jelas dalam Islam itu. Tidak ada perdebatan lagi. Kayak di Kristen kan ada oneness, ada trinitas, banyak denom kan. Bukan itu yang saya tanya. Tapi di Islam sudah clear masalahnya, tidak ada perdebatan. Bukan itu yang saya tanya, Pak. Bukan itu yang saya tanya. Itu namanya bagian dari kesempurnaan iman juga itu, bagiannya. Tenang aja, Pak, santai aja. Saya nggak nanya giliran itu. Saya bertanya, boleh enggak? Sebentar, giliran saya bertanya. Anda belum menjawab dengan ayat. Sebentar, Pak. Nggak boleh begitu berdiskusi. Anda harus fair, ya. Anda membuat suatu premis dalam keimanan Anda yang berdasarkan Al-Quran. Saya mau tanya supaya Anda tidak saya tuduh mengarang ayat. Ya, jangan-jangan Anda bukan Muslim lagi ngarang-ngarang ayat. Nah, jadi supaya membuktikan itu, apakah Anda benar-benar Muslim? Di mana dikatakan Al-Quran adalah kitab hikmah? Silakan, Pak. Supaya saya boleh percaya, Pak. Silakan. Sekarang Anda ngerti nama yang istilah kesempurnaan iman itu apa sih kalau menurut Anda itu? Saya nanya ayatnya di mana? Saya di situ tidak mengatakan Al-Quran ada tertulis ayat Al-Quran itu kitab kesempurnaan iman, tapi kitab Al-Quran itu kitab kesempurnaan iman. Artinya apa? Berarti, ketika Anda bertanya bagaimana konsep ketuhanan orang Islam, Al-Quran bisa menjelaskan. Sebentar, Pak. Nah, bagaimana? Iya, berarti bagaimana? Oke, berarti Anda bernarasi bebas, Anda sedang mengarang, ya, Anda berpendapat. Nah, kalau diskusi sama saya harus literal, Pak. Jadi harus ada dasar ayatnya ketika kita membuat premis. Harus ada dasar sekarang ayat. Giliran Anda saya tanya, Anda kan sudah bertanya. Dengar dulu, Pak, sebentar, Pak. Oh, enggak bisa. Sebentar. Anda sudah bertanya, giliran saya bertanya. Sebentar, peraturannya begini. Harus dua arah. Enggak bisa. Iya, dua arah. Giliran Anda saya tanya sekarang. Sebentar. Berarti Anda itu setelan tanduk, tanya doang mampunya, bukan apa sebentar, Pak. Kita buat dulu aturannya. Siap enggak Anda saya tanya? Kita buat dulu aturannya. Enggak mampu. Siap. Saya buat dulu aturannya. Oke, sekarang giliran saya bertanya. Sebentar, kita buat dulu aturannya. Sebentar, saya buat dulu aturannya. Udahlah. Begini. Modal tanya doang kamu itu, enggak usah, jangan. Sebentar, kan Anda katakan Al-Quran adalah kitab hikmah. Berarti dasarnya harus dari Al-Quran. Ya, betul ya? Ya. Itu eksplisit. Sekarang Anda tanya. Sekarang Anda tidak bisa menjawab kan?
Berarti pertanyaan Anda yang benar itu ya, iman mana yang tidak belum sempurna di Islam? Itu pertanyaan yang benar sebenarnya. Oh bukan, saya mengambil premis Anda. Al-Quran adalah kitab hikmah. Berarti artinya dari Al-Quran. Sebentar Pak Samuel. Iya, saya tahu maksud dia itu harus ada tertulis di Al-Quran. Saya paham maksud dia. Saya pendengar. Bom moderator aja. Iya sebentar, saya pendengar, sabar daripada kalian ribut. Cupenka. Ada lah. Maksudnya Pak Samuel itu tadi bertanya karena kan Aditya kan bilang Al-Quran kitab sempurna. Contoh kalau Pak Samuel, coba tanya sama saya Pak Samuel, Alkitab sempurna nggak? Coba tanyakan. Ada ayat Al-Quran sebenarnya telah kusempurnakan. Sebentar. Kau diam. Ada ayatnya kau itu. Diam. Silakan. Ramas mana pemulut Pak, coba Samuel saya tanya apa sama Pak Bombong. Iya, Alkitab kitab sempurna nggak? Oke, saya jawab Aditya ya, itu namanya letterlet. Saya jawab ya, sabar. Contoh Pak Samuel, contoh dia Muslim, dia bertanya sama saya, sudah sempurna nggak? Nah, Pak mau baca ya. Aditya, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, Alkitab sudah lengkap, tidak ada yang boleh tambah. Kesempurnaan sudah sempurna. Ya oke lah. Oke, saya jawab begini, Bang. Sekarang Aditya silakan jawab aja. Letterlet. Silakan. Oke, jawab letterletnya Pak. Bapak buka Al-Qur'an apa? Di sini dan saya bertanya ya. Ya, nanti bertanya silakan. Al-Qur'an apa namanya? Tadi seluruh ingat saya. Al-Maidah ayat 3, Bang. Kalau tidak salah ya. Al-Maidah berapa? Ya. Iya, ayat 3. Berapa? Al-Maidah tuh, aduh kenapa deh ini? Al-Maidah itu Al-Maidah surat 5. Surat 5. Ayat berapa? Ayat 3, Bang. Ayat 3. Oke, silakan baca saudaraku. Silakan. Oke, kita baca yang ini aja ya. Bentar. Ini. Bentar. Ya. Bukan ini, Bom. Oh, ini. Bah, ini kan Al-Maidah 3. Oh ya, ini. Iya, benar. Ini saya baca mau ini ya. Oke, dengar dulu, Bom. Udah diam lah. Saya jawab ya. Ya udah. Di sini kan bunyinya pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, telah aku ridhoi Islam itu sebagai agamamu, ya kan? Maka siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sudah cukup itu. Sekarang giliran saya bertanya sekarang. Harus dua arah. Udah terjawab secara letterlet itu, udah. Giliran saya bertanya. Nah itu pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu, kata Allah. Ya itu penjelasan Al-Quran secara letterlet. Agama itu din, sistem. Ya itu coba maksudnya. Bapak baca ayat semuanya ya. Coba baca ayat semuanya itu. Konteksnya apa di situ? Kamu tuh selan tandu aja tanya doang, bisanya kita ditanya kamu lari-lari. Konteksmu apa itu? Katanya kamu cari jawaban secara letterlet, itu sudah saya munculkan. Pak Bom, itu kalau dibaca tuh, itu kalau dibaca, saya bisa kasih perikopnya bahwa daging babi itu halal, asal disembelih dalam nama Allah. Coba baca. Iya, karena memang Al-Quran itu lebih menghargai nyawa manusia, gitu loh. Daripada kamu mati karena makanan, ya makan. Fleksibel. Bukan. Di dalam Al-Maidah tadi, jadi boleh menyembelih daging babi. Kan dikatakan di situ diharamkan. Oh, jangan melebar dulu. Jangan melebar. Itu kan konteks ayat itu kan begitu. Ya, tapi kan sudah jelas itu. Kamu jangan baca ayat. Islam itu telah disempurnakan. Akhirnya saya bertanya lagi, Bom. Boleh, sudah deh. Enggak boleh. Saya sudah jawab. Dia udah gak kuat, Pak. Silakan tanya. Ya udah, kamu udah gak kuat, silakan tanya. Giliran saya bertanya gitu dong. Jangan sekarang tadu tanya doang. Kayak Edi saja. Oke. Bentar ya. Aditya, jangan kamu samakan orang dengan orang, Aditya, ya. Itu mulutmu tuh sebentar. Busuk, tahu nggak? Hei,
Manusia punya kelebihan itu kayak macam kamu kan, saya nggak pernah bilang sama dengan Anu. Sebentar, udah usah lebar dulu Bom. Lebar apa? Mulutmu yang lebar, mulutmu yang lebar. Saya tanya. Oke. Kamu mau dengan begini tadi kan? Kamu kalau di sekolah ini saya kasih nilai kamu merah semua. Oke, begini Bom. Tadi memang saya naik ke sini kan tidak ada niat untuk berdiskusi, tapi kalau sudah terlanjur enggak apa-apa lah. Sekarang kan giliran saya bertanya ya. Oke, kita lanjut. Oke, siap. Coba buka di 2 Samuel ya. Pasal 24 ayat 1 ya. Di situ kan tertulis ya. Bentar Pak. 2 Samuel. Ya. Mana si Samuel nih, lagi pergi ya? 2 Samuel berapa? 2 Samuel 4. 2 Samuel berapa? 24 ayat 1. 2 Samuel 24 ayat 1. Oke. Iya, oke. Ya, oke. Kan di dalam Samuel 24 ayat situ tertulis ya bahwasanya baca saja. Oke, yang saya poin aja nanti. Cerita lama, Pak. Ya, sebentar. Lama. Terus nanti akhirnya setan yang murka kan, menghasut kan? Sebentar dulu, iya. Yang ngajak Daud itu melawan Israel kan tertulis Tuhan di situ. Ya kan? Sudah gampang. Tetapi dia dulu. Sebentar dulu, kontradiksinya sampai ini maksud saya. Tetapi dalam 1 Tawarik itu tertulis setan. Itu yang benar yang mana? Tuhan apa setan? Silakan. Oke. Jadi ketika Tuhan berkehendak atas suatu kemarahan dia membiarkan setan itu untuk melakukan tindakan. Begitu jawabannya. Buka 1 Tawariknya dulu. Oh iya, ini kan sudah pernah saya debat lama ini. Ini persoalan biasa. Ini kan dari Combat Kit Ahmad Dedat kamu ambil. Di 1 Tawarik berapa? Kan Iblis bangkit kan? Iblis bangkit ini toh? 1 Tawarik 21 kan? Iya. Iya. Ini sudah Pak Samuel jawab. Pak Samuel benar sudah jawabannya. Benar sudah, iya. Terus mau gimana? Itu kan kamu cuma ambil dari Combat Kit Ahmad Dedat, kamu ambil itu. Kamu tidak dari blog saya sendiri itu. Saya punya blog. Sudah lama saya buat. Iya, itu dari 1000. Udahlah, ini pertanyaan sudah basi. Tapi kan Nyuruh saya bilang masih jawab aja lah. Udah saya bilang. Jawab tadi. Bangkitlah pula. Itu pertanyaan pemanasan itu. Ya sudah saya jawab Pak Samuel. Silakan. Diam. Pak Samuel sudah jawab benar. Aditya ini harus dijawab dengan flow. Nah, ya, bahasa Indonesia baik. Makanya Aditya baca Alkitab pelan-pelan, ya, slowly. Ya. Di sini ada kata bangkit. Bangkit pula murka Tuhan. Kata murka itu berarti, saya pakai bahasa apa ya? Bahasa tanah lagi ya. Istilahnya itu marah, marah ya. Karena Tuhan itu memberikan murka kepada umatnya. Sehingga apa? Dia izinkan apa? Yang membalas siapa? Dia mengizinkan. Ya, kita lihat di 1 Tawarik 21 nih. Iblis bangkit melawan orang Israel. Dia jelas karena mereka berzina. Iya, maksudnya iblis bangkit ini tidak tertulis suruh Tuhan jadi begini. Ya, contoh. Saya kasih ilmu supernatural. Saya pegang ini, pamannya saya Aditya baca. Nah, ini barang ini. Masuk, ya kan? Itu pertanyaan kemana? Dengar dulu. Nah, ya kan? Nah, dia dilingkupi oleh kuasa ada dari saya. Kalau pamannya saya lepas, lu potong toki, kan kena dia. Contoh itu. Jadi Tuhan itu melepaskan sehingga iblis itu datang. Karena Israel itu bangsa pilihan. Dikasih keluar dari Mesir, iblis menjaga doa. Karena Tuhan lepaskan mereka, iblis itu kan sudah dibuang ke dalam dunia. Ya, karena dia berkhianat, dia dibuang ke dalam dunia, makanya dia punya kerajaan seluruh dunia ini. Dia punya kuasa, tapi tidak berkuasa. Makanya mereka ini jatuh dalam dosa, makanya iblis yang merenggut mereka. Bukan Tuhan izinkan, tapi memang Tuhan karena marah sudah pasti kalau orang begitu ya, mendapat hukuman. Itu namanya murka. Kau harus memahami itu nama kata murka nih. Murka. Ini kan di sini. Sebelum kau bertanya, di Alkitab itu sudah ada, tinggal titik saja begini, langsung muncul. Karena sudah ada, larinya kemana? Bangkit pula murka. Kau mengerti kata murka enggak? Murka itu marah. Ya.
Marah aja, tapi tidak membinasakan. Oke? Udah paham? Ini pertanyaan basi, udah lama sekali nih. Silakan. Nah, yang lain lagi. Itu pertanyaan pemanasan itu. Ya, belum yang. Ya karena kau pertanyaan ini, kau bertanya di orang-orang yang lain yang masuk di SKAU itu tidak bisa jawab. Makanya kamu ke sini. Pak Samuel. Itu kan sebentar, itu kan katanya ya, Tuhan Pak Bom. Sebentar, ya, katanya Tuhan Pak Bom itu roh katanya. Ya Pak Bom betul ya, katanya ya Tuhan Pak Bom itu roh. Betul ya? Kenapa? Kenapa? Kamu malam ini masuk karung lagi? Kemarin udah masuk karung. Malam ini lagi masuk karung. Bentar, ya kan Tuhannya Pak Bom roh. Kita sepakat. Ya udah masuk karung kamu. Kalau menurut Bom itu, sebentar, kalau menurut Bom itu roh itu ciptaan Tuhan atau bukan? Kok roh ciptaan Tuhan? Kamu baca Kejadian 1 ayat 1 kok. Kamu tuh memahami Alkitab, ada namanya roh. Udah sebentar, jawab dulu. Kau dengar, roh itu di Alkitab itu, firman Tuhan itu ada R besar, R kecil. Kau paham roh kecil? Roh itu Tuhan tidak menciptakan, dia mengembusi. Kau arti mengerti bahasa Indonesia, makanya kau oke. Oke, kita kunci jawaban Bom ya. Menurut Bom, roh itu tidak ciptakan. Menurut Bang Samuel ini begini, bagaimana? Apakah roh ciptaan Tuhan, Bang Samuel? Saya setuju dengan Pak Bom. Tidak pernah dikatakan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru roh diciptakan. Itu ada satu ayat dikatakan diciptakan roh, itu bukan kata bara di situ. Ya, jadi katanya form membentuk. Ya, jadi tidak ada kata bara atau mencipta. Ini mau ambil dari Zakaria kayaknya, Pak. Dia mau ambil ke Zakaria ya? Ya. Ya toh? Iya. Berarti Anda melanggar kitab Anda sendiri. Coba buka ayatnya. Zakaria 12 ayat 1. Buka. Kitab Zakaria pasal 12 ayat 1. Pak Bom diam aja, Pak. Sekarang Pak Samuel tanya sama udah gantian. Tanya. Kasih turun dulu yang lain ini. Enggak apa-apa, kasihan dia, anak bawang, kasihan. Zakaria 12 ayat 1. Iya, silakan buka. Ya. Ucapanlah semua tentang Israel demikian. Ya, sabar. Ucapanlah firman Yehova tentang Israel, demikianlah firman Yehova yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh. Itu tidak ada kata mencipta dalam teks asli, Pak. Nah, kenapa terjemahannya ada kata menciptakan di situ? Bermasalah berarti terjemahannya. Ini yang masalah. Contohnya begini, Pak. Misalnya nih, Maria menjaga kehormatannya, padahal dalam bahasa Arabnya farjaha, Pak, vagina. Lalu diterjemahkan kehormatan. Nanti kalau hari Senin saya suruh hormat bendera, hormat gerak, nanti bisa dong saya pakai vagina gerak gitu. Nah, itu ya. Jadi oke, begini, enggak apa-apa. Menarik. Diam dulu Lidara, diskusinya menarik. Lidara udah saya ikut dulu. Sebentar dulu, memang saya suka diskusi dengan Pak Samuel itu bagus. Saya lebih daripada yang lain asik sama Pak Samuel, jujur, enak. Sebentar. Pak Lidara, tolong buka kitab asli, ya, kitab Ibrani Zakaria. Zakaria 12 ayat 1. Ya, begini Bom, sebentar. Kau diam. Sebentar dulu, saya kasih masukan. Orang Papua bilang kau diam, kau mulut besar. Kau diam dulu. Nah, sebentar aja, sedikit aja. Saya mau ngomong sedikit aja kalau boleh. Nah, begini, saya salut kalau diskusi dengan kayak Bang Samuel ini asik gitu loh. Supaya narasumber yang lain bisa ikut gaya beliau, jujur, biar enak pendengarnya, kita juga enak dengar gitu. Kamu nih aja di situ dalam teks aslinya ya. Nah, saya harus akui beliau ini enak diskusinya. Saya akui beliau enak diskusinya. Kita yang puyeng nonton sapi ngobrol ekornya. Apalagi kalau ada yang diskusi tambah nggak jelas gitu loh. Akui aja sudah itu. Gak jelas bagaimana. Ya, kalau sama enak, apa-apa. Walaupun saya kalah, ya udah. Tapi enak. Udah, sebentar. Ya, lanjut. Tolong tunjukkan itu, Kang. Gak ada yang kalah menang. Berapa, Pak? Zakaria 12 ayat 1. Di situ bukan kata bara, di situ kata yatsar. Jadi betul. Iya. Bara itu cuma ada di Kejadian 1 ayat 1. Iya. Dan kata bara, kata mencipta, biar teman-teman tahu, bukan dari tidak ada menjadi ada, tetapi dari tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi Tuhan kita bukan pengejolak ya. Bukan yang dari tidak ada menjadi ada, yang sudah dari ada tidak yang kelihatan menjadi. Berarti terjemahan LAI bermasalah gitu maksudnya. Tidak ada masalah, cuma kamu baca ayat yang pertama. Aduh. Begini Pak Adit, cara menjawabnya begini Pak Adit. Kalau Pak Adit membuat tuduhan bahwa LAI bermasalah, bisa saja bermasalah Pak.
Tetapi artinya, saya jujur ya, berdiskusi jujur ya, bisa saja LAI bermasalah. Tetapi tidak bisa kita mengatakan, sebentar, tidak bisa kita membuat pernyataan firman Tuhan salah, karena LAI bukanlah firman Tuhan dalam bahasa Indonesia ya, itu terjemahan perbuatan orang-orang. Terus biar Bapak tahu, ya LAI dulu sejarahnya zaman Belanda, itu dia menyewa konsultan dari sastrawan Muslim namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, seorang sastrawan Melayu Malaka. Ya, jadi itu dasarnya. Ya, gitu. Sama Al-Quran juga diterjemahin beda-beda. Al-Quran saya ada 5 beda semua kok terjemahannya. Iya, banyak tanda kurung. Al-Quran itu kalau dikaji secara interlinear itu dalam kurung semua nggak kepake itu. Itu tafsir semuanya. Gitu. Itu karangan orang begini, aja. Kembali ke tema aja Bom. Tadi sudah asik pembahasannya tentang LGBT. Gantian dong. Pak Samuel tanya kamu. Pak Samuel tanya dia Pak. Silakan. Oh kan sudah satu-satu cukup sudah satu-satu tadi. Belum. Enggak apa-apa begini Pak Adit. Udah ketakutan Pak Adit. Kalau diskusi sama saya oke lah. Saya tadi salah lah. Ya terlalu offense sama Bro Adit. Saya nggak suka berdiskusi seperti itu menang kalah, saya nggak suka. Sekarang saya mau tanya, ini masalah kepercayaan aja deh. Yang namanya percaya subjektif ya, karena belum dibuktikan. Nah sekarang, ya Pak Adit kan percaya bahwa Tuhan itu Allah. Dasar dari kepercayaan Muslim adalah pernyataan Allah bahwa dirinya adalah Allah. Dalam surat At-Taha, betul? Ya, innani Allah. Ya. Surat At-Taha nomor 44 atau 14 saya lupa. Iya betul, surat Toha itu ya. Surat Taha ya. Surat Taha 14. Jadi di situ pernyataannya aku adalah Allah. Ya, terus disuruh menyembah. Coba kalau bisa dibacain ayatnya deh. Ya innani Allah ya. Ya itulah lebih kurang. Iya betul ada ayat itu memang. Sebentar saya buka dulu ya, sebentar biar fair. Biar Aditya. Tapi begini, sekarang begini justru ya benar ya kalau memang menurut Bang Samuel tadi keyakinan itu kan abstrak gitu kan. Artinya begini. Jadi kan di dunia ini kan banyak agama ya, ada Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Yudaisme, bla bla dan masih banyak lain kan. Dan kita juga meyakini, kalau saya pribadi itu meyakini semua agama yang ada di dunia ini tidak mungkin benar semua. Demikian juga sebaliknya tidak mungkin salah semua gitu kan. Tidak ada agama benar, cuma keselamatan cuma satu. Sabar dulu Bom. Ya, tidak mungkin salah semua dan juga mungkin tidak mungkin benar semua maksud yang saya. Yang ada cuma Islam, yang agama cuma Islam, yang lain bukan agama, kepercayaan. Belum selesai kita ngomong ini gimana ajaran. Ya sudah Pak, biarkan Pak Lidara, biarkan dia ngomong Pak, Lidara salah. Nanti Lidara macam-macam saya kasih turun ya, awas ya, awas. Iya dia turunin. Iya, jadi Bro Adit gimana Bro Adit? Ya, jadi begini. Apa namanya? Artinya kan cuma berarti tidak semua agama benar dan juga tidak semua salah, ya pasti ada satu yang benar maksud saya kan. Jadi untuk menguji bagaimana agama itu benar tentu kita merujuk ke kitab sucinya. Artinya konten isi kitab suci itu tadi ya kan. Jika agama itu bertentangan dengan sains ilmu pengetahuan masa kini, maka patut kita pertanyakan kesuciannya. Kita gitu. gini Bro Adit. Ya, kita pakai yang lebih dasar lagi. Tapi nanti kita ke situ. Kita pakai yang dasar aja. Ini saya mau tanya sama Adit ya. Azas kebenaran itu apa? Yang menjadi suatu dasar kebenaran itu paling dasar apa? Kitab suci. Jadi saya jelaskan. Jadi begini Pak. Saya kasih tahu aja ya. Ini secara hukum Pak. Kalau sekolah-sekolah di hukum nih Pak, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa tuh begini Pak jawabannya Pak. Yang namanya asas kebenaran itu adalah berdasarkan pembuktian, bukan pernyataan, Pak. Contoh, Pak. Iya, boleh. Ini boleh. Contoh ya, Pak ya. Contoh ya. Setia Novanto di penjara korupsi 3 triliun dari IKTP. Terus dia dibebasin sama sipir penjara. Terus pengacara jaksanya bilang, "Kok lo bebasin Setia Novanto?" "Iya, Pak, karena dia bilangnya saya nggak korupsi." Jadi kata Setia Novanto, dia membuat pernyataan dia nggak korupsi. Terus jaksanya nanya, "Emang udah kamu buktiin dia nggak korupsi?" "Belum, Pak. Cuman kata dia nggak korupsi." Nah itu saya tanya sama Bapak, itu benar atau tidak? Ya saya paham sih jalurnya. Artinya itu sebentar dulu. Artinya situ menggugat kebenaran sejarah Al-Quran kan. Di situ juga saya juga bisa menggugat kebenaran Bible Anda. Begini, kita nggak usah ke situ dulu. Langsung ke situ aja lah. Enggak, nanti dulu. Saya mau tanya analoginya. Apakah perbuatan sipir itu bisa dibenarkan?
apa namanya? Udahlah, langsung ke kitab sucinya aja. Saya tahu sih analogis itu. Enggak, jawab aja dulu. Apakah itu bisa dibenarkan? Ya nggak bisa, dua kasus yang berbeda, nggak bisa dua kasus yang berbeda. Begini Pak, kita kalau diskusi harus persuasif Pak, bukan seperti ini. Iya, jadi begini, oke lah, saya ikuti jalur Anda berpikir ya. Sekarang begini, misalkan terjadi tindakan hukum yang melanggar hukum kan, seperti di tol kilo berapa gitu kan? Yang pertama itu nggak usah dibikin analogi di atas analogi Pak. Analogi saya mudah. Contohnya Pak, begini Pak, saya ini orang kaya. Sebentar begini, olah TKP yang paling bisa ke meja hijau itu olah TKP hasil penyelidikan pertama atau yang terakhir, Bang? Enggak usah analogi di atas analogi Pak. Ya, enggak bisa. Enggak usah analogi di atas membuat analogi itu sesuai kemauan Anda, enggak bisa. Nah, ini berarti enggak, ini kan kajian-kajian dasar loh Pak. Ya. Jadi kebenaran itu harus atas dasar pembuktian Pak, bukan pernyataan, bukan ngomong doang, betul nggak Pak? Saya nih orang kaya, tapi nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya sepeda Pak. Nah, ya sama halnya begini bro, begini sama orang kaya. Ya, jika ada kitab mengklaim kitab suci, misalkan, jika kitab suci itu mengatakan apa namanya matahari dingin, ini kan perlu dipertanyakan juga kebenarannya, karena itu kan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan kalau matahari itu nggak dingin gitu loh, kan seperti itu maksud saya. Jadi nggak usah bawa ke satu hukum tetap dan nggak ketemu. Oke, saya langsung ya Pak, Data yang terakhir yang bisa dibawa ke meja hijau itu investigasi yang terakhir. Anda nggak bisa berdiskusi berarti. Sebentar ya, Anda kan minta saya langsung ya Pak. Betul ya. Share screen tuh surat hanya tadi itu biar dia baca. Ya. Coba di share screen dulu surat tahan, biar saya baca. Ya, kasus besar. Sebentar, sabar. Biar Aditya sabar dulu. Paling ntar rumahnya studionya kebakaran dia pulang Pak. Orang ditinggal. Soalnya analogi dia ya mau membawa ke situ. Saya juga bawa ke tempat lain, dia juga ada mau. Coba baca surat At-Taha. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ayat berapa? Oh, di bawah 14. Bawah. Itu udah tuh. Udah. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan dibalas sesuai apa? Bukan. Laksanakan sholat untuk mengingat aku. Oke. Di sini Pak, di surat At-Taha ini Pak, ini kan pernyataan aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, betul ya? Iya, supaya Anda jadi debat kusir. Iya, supaya nggak debat kusir ya Pak ya. Ini sekarang bukan masalah debat kusirnya Pak. Seperti yang tadi saya katakan azasnya Pak. Ini ayat ini Allah yang berfirman atau siapa yang berfirman Pak? Allah yang berfirman melalui petara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, saksinya siapa di situ? Anda tanya saksi di situ. Sekarang kalau begini saya Pak. Balik tanya sebentar dulu. Kalau saya balik tanya saksi di agama Anda juga, apakah Anda bisa mendatangkan hal yang serupa? Bisa. Saya debater. Oke. Siapa saksinya? Sebentar dulu. Siapa saksinya? Nanti Anda nanya. Gabriel itu bertemu Maria. Sebentar dulu. Siapa saksinya? Gabriel itu ketemu Maria. Saya bawakan pertanyaan yang sama. Ini udah Oke, enggak apa-apa. Oke. Oh, di dulu. Oke, sebentar saya ngomong dulu ya. Nanti Anda bisa bertanya. Ya. Saya sudah bertanya sama muslim manapun. Bahkan saya di Dubai, Abu Dhabi, Bahrain saya tanya Pak ya. Tunjukkan satu saja saksi yang melihat dan mendengar Allah berkata-kata kepada Muhammad. Dari Al-Fatihah sampai Anas. Bukan Allah melalui perantara Jibril. Anda narasinya sudah salah masalahnya. Sebentar dulu, jangan dipotong dulu Pak Bomom, tolong di-mute dulu. Ya. Nah, ini tidak bisa berdiskusi orang seperti ini. Saya belum selesai ya. Lah kamu bangun narasi yang sama nanti saya hadapkan, kamu nggak bisa jawab kok. Baru tahu pasti. Saya aja udah mau gila Pak Samuel ngadepin dia Pak. Iya. Ya oke lah. Coba jangan dipotong dulu sebentar ya. Ya jangan potong dulu ya, biarkan aja. Ya, kita buat dulu pagernya Pak. Jadi nanti kalau saya ini bukan debater goblok Pak, saya siap dihadapan dengan premis saya sendiri. Dan ketika saya membuat premis saya siap. Ya, sekarang peraturannya begini. Di dalam Al-Fatihah sampai Anas, siapakah yang menyaksikan dan melihat dan mendengar Allah berbicara kepada Muhammad? Oke, terus Muslim bilang, oh melalui Jibril. Maka saya tambahkan poin kedua, ya. Siapakah orang yang menyaksikan Jibril berkata-kata kepada Muhammad?
Kalau tidak ada, saya masih bertoleransi, Pak. Nggak apa-apa kalau nggak ada saksinya. Lalu ketiga, atas toleransi itu saya mengatakan, siapakah orang selain Muhammad yang berbicara kepada Allah dan siapa saksinya? Oh, Jibril, Pak, yang Allah berkata langsung. Oke, siapakah orang selain Muhammad yang berkata-kata kepada Jibril atau Jibril berfirman kepada Muhammad dan siapa pula saksinya? Itu ya cukup. Udah? Itu cukup. Oke, iya. Oke, oke, sudah. Giliran saya lagi ngomong, udah sebentar cukup. Sebentar dulu. Di Ataha itu siapa saksinya? Kita TikTok aja. Oke, sudah tahu. Sebentar. Sekarang pertanyaan saya, di Ataha itu siapa saksinya? Silakan, Pak. Oke. Anda tadi kan bertanya siapa saksinya Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah melalui pentara malaikat Jibril, ya. Sayangnya Bang Samuel ini tidak tahu bahwasanya Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur, ya. Ayat yang pertama itu katakanlah apa namanya? Sebutlah dengan menyebut nama Tuhanmu. Enggak usah bahasa Indonesia aja, pertama, masa lupa itu itu hanya 4 atau 5 surah yang surat ya yang turun ya. Jadi surat dengan surah itu berbeda. Kalau surah yang turun secara lengkap yang pertama itu Al-Fatihah, dan itu prosesnya itu berangsur-angsur selama 22 hari, 22 bulan, dan 22 tahun ya. Jadi tidak turun bentar dulu. Iya, Anda kan saksi. Ya. Lah sekarang kamu pikir orang Arab itu mau menerima begitu saja? Nabi Muhammad mau dipercaya begitu saja? Tidaklah. Orang Arab ya. Orang Arab kafir Quraisy itu ya, mereka hidup di dunia kegelapan ya, zaman jahiliyahnya Quraisy Arab itu tidak semudah itu diyakinkan oleh Nabi Muhammad itu. Bahkan mereka itu banyak yang pembuat patung atau pebisnis patung saat itu tuh. Itu paling jawab aja yang saya tanya, Pak. Dulu. Jawab aja yang saya tanya. Itu aja simpel. Nah, sekarang kita iya, karena kalau saya bicara mujizatnya beliau juga Anda tidak akan percaya di situ. Sementara mujizatnya beliau itu banyak. Saya nggak nanya mujizat, Pak. Nah, begini, sabar. Oke, jadi begini. Karena setiap para nabi itu ya menerima wahyu dari Allah itu dibekali dengan mujizat. Apa fungsinya yang mujizat? Ya untuk meyakini umat pada masa itu. Karena apa? Baik Al-Qur'an maupun kitab Taurat ya. Jangankan manusia biasa untuk bisa melihat malaikat itu tadi. Seorang nabi pun tidak sanggup untuk melihat Tuhan. Bagaimana kisah Musa di kitab Anda diceritakan? Ya udah, saya sambil Musa sampai jatuh pingsan. Bentar dulu, biar Anda bisa berpikir, Anda bisa berambil hikmah dari kejadian nabi-nabi terdahulu gitu loh. Anda di situ meminta siapa saksinya Nabi Muhammad menerima wahyu. Lah Nabi Musa aja ingin ketemu Tuhan yang nggak mampu gitu loh. Boro-boro manusia lain mau lihat. Nah, gini. Saya tanya ada apa enggak gitu aja. Simpel aja, nggak usah khotbah, Pak. Lanjut. Duh, bukan khotbah. Saya aja karena berpikir gitu loh ya. Dari sejarah Nabi Musa aja tidak ada yang sanggup melihat Tuhan. Ya. Bagaimana jika Nabi Muhammad itu ketika didatangi Jibril, ada saksi, mungkin saksi yang ada di situ mungkin nggak akan bisa hidup gitu lah. Ya kan? Di situ pelajaran yang diambil dari umat Islam, dari kisah-kisah Nabi terdahulu. Dan kalau masalah apakah Nabi Muhammad itu ada saksinya atau tidak menerima wahyu, itu kita lihat hasilnya gitu ya. Sehebat apapun mujizat Nabi, sebentar dulu, sehebat apapun mujizat Yesus bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit dan segala macam, tetapi dia gagal dalam misinya mengembang. Bentar dulu. Oke lah, sekarang saya tanya, siapa saksinya Bunda Maria itu didatangi Gabriel itu oleh malaikat Gabriel? Siapa saksinya di situ? Tunjukkan pada saya. Oke. Saya jawab ya. Jangan dipotong ya. Oke, saksinya tidak ada. Tetapi termnya masuk term kedua, Pak. Ada orang lain yang didatangi oleh Gabriel dan ada saksinya. Gitu ya, Pak. Sebelum Maria didatangi. Di mana ayatnya? Nah, tolong teman-teman bantu buka deh ayatnya ketika Gabriel mendatangi para gembala. Coba tolong dibuka ayatnya. Ya. Dan bukan Gabriel. Ya udah, Pak Sehan, tanya dia dulu mau murtad nggak? Tadi malam dia bilang Yesus di mana? Terus malaikat. Dia nggak belum dibaptis sampai sekarang, Pak. Kalau misalnya saya murtad, Pak, sekarang begini, di Kristen itu Allah kita itu memilih, bukan pilihan. Nah, kayak lagunya Iwan Fals ya.
Nah, jadi Ya, Allah udah kita jangan itu jangan ngali dulu, udahlah, jangan tunjukkan buktinya ya tadi. sudah, Oke. saya jawab ya. Ya, Tadi saya sudah ya, jawab. Ketika tidak ada saksinya, ketika Gabriel mendatangi Maria, Gabriel mendatangi orang selain Maria, bahkan orangnya lebih dari satu, yaitu para gembala. Ya. Nih, lalu jangankan Gabriel, Tuhan sendiri berbicara kepada Yusuf, Tuhan sendiri berbicara kepada Zakaria, Tuhan sendiri berbicara kepada 3 orang majus. Malaikat juga berbicara kepada 3 orang majus. Itu ayatnya ada semua, Pak. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kita bicara saksi malaikat yang bertemu Maria. Siapa saksi hidupnya di situ? Siapa namanya? Bukan saksi hidup, Pak. Saya nggak ngomong saksi hidup, Pak. Saya nggak ngomong saksi hidup ya. Jadi di situ malaikat datang kepada para gembala. Para gembala itu lebih dari 1 orang, Pak. Bentuknya plural. Jadi ada lebih dari 1 orang yang menyaksikan Gabriel. Nah, kalau kita perhatikan Muhammad dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah ada oknum-oknum plural, Pak. Cuman dia sendirian bikin pernyataan, Pak. Itu aja, Pak. Simpel ya. Mana itu jawabannya? Di ayat itu nggak ada ayat itu lah. Mana, Bu? Coba baca ayat itu. Asumsi doang jawabannya. Mana? Coba pelan-pelan. Pala lu asumsi. Dari ayat 8, Pak. Lukas 2 ayat 11. Atas, Pak. Makanya kalau bertanya boleh mikir-mikir sedikit gitu loh. Kalau dikasih pertanyaan sama bingung juga. Sama lu juga. Ya. Dengar ya. Sebentar ya, Lukas 2 ayat 10. Coba buka, Lukas 2 ayat 10. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Santai aja, Pak, nggak usah panik, Pak. Ya, lalu kata malaikat memang intonasi saya seperti ini, Bro. Soalnya sudah malam lapar. Sebentar dulu, jangan dipotong dong, Pak. Saya nggak ada potong Anda tadi ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka. Mereka itu 1 orang apa banyak orang? Udah baca terus. Enggak, itu aja udah cukup jawabannya. Saya tanya mereka itu 1 orang apa banyak orang? Ya, mereka itu jamak. Lanjut sudah. Mereka jamak, artinya ada saksi lebih dari 1 orang. Yang ngelihat Gabriel bukan cuma 1 orang. Yang mendengar Gabriel bukan cuma 1 orang. Ini dari Al-Fatihah sampai Anas, asik-asik pernyataan 1 orang melulu, Pak. Sampai dia meninggal, Pak. Gitu. Itu aja. Udah cukup. Saya nggak perlu panjang-panjang, Pak. Lanjut, Pak Momom. Lalu bentar dulu, jangan dihilangkan dulu ayatnya, Bom. Lalu kata malaikat itu. Itu ayat cocok masukin lagi. Bentar, buka tampilkan dulu ayatnya. Nah, lalu kata malaikat itu kepada mereka. Mereka itu siapa di situ? Bisa dijelaskan enggak? Mereka di situ para gembala, Pak. Tinggal baca aja di atasnya. Atas ayat 8. Nah, 8. Di daerah itu ada gembala-gembala, bentuknya plural, Pak, bukan cuma 1 gembala. Waduh, ya tidak bisa diasumsikan seperti itu. Coba. Aditya, kalau yang kayak begini, sebentar. Aditya, kalau yang segini banyak gembala-gembala nggak bisa asumsi kayak gitu, apalagi kita perlu yang nggak ada saksinya. Nggak ada saksinya. Siapa bilang? Tadi lu sendiri yang ngomong. Emang ada saksinya? Begini, siapa bro, saksinya? Ya. Siapa saksinya? Siapa saksinya Jibril kasih wahyu ke Muhammad? Bom, boleh saya ngomong, Bom? Ya, siapa saksinya? Ya, sekarang begini. Muter lagi nih. Kan ke Bang Samuel tadi kan suka beranalogi dia kan. Ketika seorang misalkan jual obat misalkan. Sekarang begini. Oh, ini obatnya manjur begini bla bla bla. Artinya obat itu tuh harus Artinya obat itu harus bisa dibuktikan apakah betul-betul manjur atau hanya sekedar isapan jempol belaka, kan demikian kan? Iya, kayak juga Nabi Muhammad. Saksi. Ya, dengar dulu, Bom. Ketika Nabi Muhammad itu beliau mendapat wahyu, tentu orang kafir Quraisy tidak akan mudah percaya semudah itu saja, gitu kan? Oke, sebentar. Sebentar, Pak. Sebentar dulu. Ketika dia mendapat wahyu, orang Quraisy-nya yang nggak mudah percaya, betul ya? Betul, nggak mudah percaya akhirnya. Muhammadnya percaya nggak? Kok bisa percaya Muhammad? Nabi Muhammadnya nabinya kok gimana sih? Iya, Muhammadnya percaya nggak ketika mendapat wahyu? Dia percaya sama Allah nggak? Ya, buktinya semua orang Arab sekarang Jazirah Arab itu hampir mayoritas Muslim. Bukan saya tanya orang Arabnya, Pak. Muhammadnya percaya nggak? Ya jelas lah, mereka yang beliau bawa kok. Kalau percaya. Oke, Muhammad jelas percaya karena dia nabinya. Iyalah. Marban.
Jadi begini, sedikit lagi. Muhammad sedikit percaya lagi, karena dia dulu. nabinya kan begitu. Betul sebentar, ya. Sebentar. Cara untuk meyakinkan orang itu kan tidak harus melihat kan begitu. Nah, makanya nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi Muhammad itu dibekali mujizat. Ya. Ya contohnya Nabi Musa, umat juga ragu kok, tapi Nabi Musa itu bisa meyakinkan umatnya itu dengan mujizatnya. Demikian juga Nabi Muhammad. Ketika beliau itu mengaku menerima wahyu dari Jibril, otomatis kafir Quraisy tidak akan mudah percaya. Terus bagaimana beliau meyakinkannya? Tentu dengan mujizat-mujizat atas izin Allah. Dan mujizat beliau terbesar itu ada 10. Oke, sekarang coba Pak Bom atau siapa buka surat Yunus ayat 94. Coba buka. Oh, sebentar dulu, kita jawab dulu, jangan melebar kemana-mana. Kamu lanjut. Ini bukan melebar, ini ayat Yunus 94 ini penjelasan Al-Quran, bukan penjelasanmu. Kamu ngarang. Ya, jadi Nabi Muhammad sembari kamu menyelesaikan argumentasimu, tolong bukakan surat Yunus 94, coba. Oh, sebentar dulu, kita selesaikan Pak Adit, dulu. silakan teruskan. Anda kan mempermasalahkan, Anda kan mempermasalahkan Nabi Muhammad itu punya saksi apa tidak, kan? Kita selesaikan dulu, ya kan? Nah, kan orang kafir Quraisy itu tidak percaya, dan beliau itu punya 10 mujizat yang terkenal. Di antara yang paling besar itu yakni Al-Qur'anul Karim. Karena Allah sudah mengatakan, jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, maka datangkanlah yang semisalnya. Itu tantangan Allah kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu kan. Dan masih banyak tantangan lainnya, ya. Sekiranya Al-Quran bukan dari Allah, tentu kamu akan bertanya kepada ahli Taurat. Coba ditampilkan ayatnya. Ayatnya ditampilkan coba. Al-Baqarah 94. Yunus 94 ya. Tadi begini, saya bukan mau melebar, tapi kalau saya melebar artinya Anda yang melebar karena saya memakai premis Anda. Anda bilang caranya kalau tidak percaya tadi apa? Mujizat-mujizat, betul ya? Iya, diyakinkan dengan mujizat. Saya jawab dulu pertama. Sebelumnya ada ayat Al-Quran berkata bahwa kenapa tidak dilengkapi mujizat-mujizat dari Tuhanmu, kata orang Quraisy. Terus Muhammad bilang tidak percuma dikasih mujizat juga orang tetap nggak percaya. Nah sekarang kamu bilang Muhammad punya mujizat. Muhammad sendiri bilang dia nggak dilengkapi mujizat. Nah, jadi saya curiga nih kamu jangan bukan muslim lagi. Terus, oke. Terus mantap, ya, Yunus 94 lihat ya. Tadi kata kamu kalau orang nggak percaya, maka dia Nabi itu membuat mujizat supaya orang percaya. Tetapi di sini lain, Pak. Di Yunus 94 lain ya. Jika engkau Nabi Muhammad, sudah paham tadi. Sebentar dulu. Jika engkau di situ Nabi Muhammad, sebentar dulu, Pak. Jika engkau di situ Nabi Muhammad engkau berada dalam keraguan-raguan. Di sini Pak yang ragu sama Allah tuh Muhammad, Pak, bukan umatnya, Pak. Teman-teman baca nggak itu? Yang ragu di situ kepada yang diturunkan Allah siapa? Oknumnya. Pak Bom. Ini kan begini loh. Ayat itu kan sudah saya katakan tadi ya. Turun secara berangsur-angsur. Itu Muhammad ragu sama Allah, Pak. Kata Bapak, ya Nabi nggak ragu dong. Nabi pasti percaya, umat yang ragu. Lah sekarang ini Nabi Muhammad kan yang berfirman Allah. Nggak pernah loh saya lihat nabi-nabi Israel tuh Yehova lagi berfirman terus nabinya ragu, nggak pernah. Nah ini Nabi Muhammad ragu sama Allah. Terus solusinya bukan mujizat, Pak. Begini bro. Solusinya sebentar. Begini bro, sabar. Sudah saya paham maksud. Solusinya itu disuruh tanyakan kepada orang-orang yang baca kitab sebelummu. Jadi Allah sendiri tidak bisa membuktikan. Tapi Allah suruh nanya kepada orang yang membaca kitab sebelummu alias Taurat dan Injil gitu loh, Pak. Ya, betul. Begini. Oke, mantap. Begini. Lanjut. Itu menepis keraguan Nabi Muhammad karena ketika awal beliau itu menerima wahyu di Gua Hira kan, wahyu yang pertama itu kan. Makanya itulah kan hadisnya itu istri beliau itu ya Khadijah itu terus membawa beliau itu ke seorang Nestorian ya. Mohon dipahami Nestorian ini bukan Kristen tetapi sekte Nasrani yang lurus saat itu kan. Ya, termasuk pamannya Khadijah juga. Maka beliau didatangkan kepada Naufal bin Waraqah itu kan. Ditanya ketika beliau bercerita ketika beliau itu mendapat wahyu pertama di Gua Hira, apa jawab Waraqah? Itu namus, kata Waraqah kan. Namus yang dijumpai yang
pernah berjumpa dengan Musa, katanya beliau. Nah, di saat beliau itu baru yakin, itu ayat tadi itu menjelaskan bagaimana kebingungan keraguan Nabi Muhammad itu tentang apa yang didapat ketika pertama kali mendapat wahyu di Gua Hira. Diperjelas dengan ayat itu, diceritakan gitu loh. Itu maksudnya, Bro. Akan saya bertanya. Ya. Iya, kamu jawab enak-enaknya aja terus langsung bertanya. Saya nggak masalah. Silakan. Ada hadisnya itu, ada hadisnya. Ada, boleh saya datangkan, bisa. Panjang sekali hadisnya, ada di blog saya malahnya, masalahnya. Ada. Saya sanggup datangkan referensinya, cuma saya rangkum aja itu. Penjelasan Anda bertentangan dengan Yunus 94, Muhammad tuh ragu, udah gitu aja, udah gitu solusinya Allah tidak. Sekarang begini ya Pak makanya, ya, contoh sebentar. Kalau Nabi Muhammad pertama kali menerima, Anda kan orang cerdas nih ceritanya. Nabi Muhammad ini kan seorang manusia biasa, bukan Tuhan. Sebentar dulu. Nabi Muhammad ini seorang manusia biasa dan bukan Tuhan. Ketika beliau pertama kali menerima wahyu, jika beliau ragu, ya, apakah menurut Anda itu sesuatu yang atau gimana, Bang? Beliau seorang manusia, ya catat, bukan Tuhan. Apakah itu sesuatu yang normal atau gimana gitu? Kan ada orang yang cerdas ceritanya. Menurut saya kalau Muhammadnya normal. Tetapi kalau Allahnya membuat manusia ragu, yang nggak normal sebenarnya bukan Muhammad, Pak. Gitu. Itu oleh Allah itu semua sebentar dulu, oleh kisah-kisah Nabi terdahulu itu diceritakan semua, dan termasuk kisah Nabi Muhammad diceritakan juga oleh Allah untuk umat yang akan datang gitu, agar mereka tahu bagaimana kondisi Nabi Muhammad itu ketika menerima wahyu pertama. Maka diperjelas dengan surat Yunus itu tadi. Bapak melebar kemana-mana. Kan tadi bilang apakah kan normal, wajar-wajar saja kalau Muhammad ragu, kan Bapak bilang begitu, betul ya? Iya, kalau yang pertama kali menerima wahyu gitu loh. Wahyu yang pertama, apa yang salah di situ? Kan beliau manusia biasa dan bukan Tuhan. Pak Samuel sebentar. Iya kan? Surah 29 ayat 50. Udahlah, kamu dia dulu biar tidak bisa bermujizat. Dia belum gua gaplok tar, tenang. Giliran gua ntar. Tenang aja. Gua sikat pakai Al-Quran lu. Iya, takut. Nah, saya mau kalau semua lasik enggak apa-apa walaupun berat. Sekarang giliran saya lagi bertanya, kan sudah saya jawab itu, ada hadisnya ketika Aditya datangkan dari Muhammad. Aditya jangan jogang kamu Aditya. Saya lagi lapar ini, kalau udah malam soalnya mau makan sebenarnya, tapi disuruh. Iya, kamu jadi jogang. Aran, Dek. Apa itu? Sekarang begini. Sekarang begini. Aturanmu Aran, Dek. Bicara sebentar. Sekarang ini saya mau tanya nih. Di situ jelas ya dikatakan surat Yunus itu Muhammad sendiri dia tidak pernah dapat mujizat. Nah, mujizat itu diminta tanyakan ke kitab sebelumnya. Yang dijawab Aditya itu bukan mujizat, yang dijawab Aditya itu kitab, keraguan kitab. Jadi nggak nyambung. Al-Quran juga, maka saya bilang mujizat terbesar Nabi Muhammad itu Al-Quran. Gimana sih? Kalau Al-Quran itu mujizat terbesar, kenapa Muhammad ragu? Yang dikonfirmasi itu kan masalah Warokah Jibril tadi itu, bukan mujizat. Pelan-pelan, baca ulang pelan-pelan coba ya. Bukan begini Aditya, kalau Al-Quran adalah mujizat terbesar, kenapa nabinya sendiri nggak percaya? Artinya yang buat mujizat itu kan di situ Allah, bukan Muhammad. Itu kan Al-Quran dari Allah. Ya oke, Bro. Itu kan yang diceritakan itu kisah ketika awal mula beliau itu menerima ayat. Nggak masalah mau awal mula kayak mau di A-Blok M kayak mau di mana, nggak masalah itu. Di sini Allah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad ragu. Nah, mujizat terbesar adalah Al-Quran. Kita ilustrasi begini ya. Misalkan ini Bang Samuel misalkan. Ya, tiba-tiba didatangi malaikat gitu kan. Terus dikasih wahyu pertama misalkan. Kira-kira apa ya yang Bang Samuel rasakan di situ? Apakah Bang Samuel logikanya dulu, apakah langsung itu mempercayai dari Tuhan atau dari setan atau dari apa gitu loh? Sebentar aja. Biasanya kalau Yehova datang kepada saya, misalnya, kepada para nabi. Ketika nabinya ragu, seharusnya kan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengatakan ke dia, bukan suruh tanya ke orang. Allah itu tidak boleh. Ya, saya kasih contoh. Baik pula kamu ngatur Tuhan. Allah itu punya malaikat kok. Begini, saya ambil kisah dari Alkitab ya. Tanya ke orang, tanya ke ahli kitab. Sebentar Pak.
Saya kasih ahli contoh kitab itu ya. bukan pendeta yang sekarang. Sebentar, saya kasih contoh, dengar ya. Waktu itu kan Musa dipanggil nih ke bukit yang ada terbakar itu, ya. Nah, terus dia diutus Tuhan, suruh datang ke Firaun. Artinya Firaun kan tidak berhadapan langsung dengan Yehova, tetapi Musa, betul ya Pak Aditya ya. Nah, lalu Musa bilang begini, kalau Firaun nggak percaya gimana? Nah, wajar Firaun nggak percaya, orang Firaun tidak berhadapan dengan Yehova dengan kemuliaannya sehingga badannya ambruk kok. Nah, jadi terus Yehova bilang apa? Apa yang ada pada share screen, Pak. Share screen saya, Pak, surah Yunus biar dia udah baca. Satu-satu dulu aja lah, fokus udah, enggak usah yang lainnya dulu. Ya, Pak Samuel. Saya ambil contoh ya, sebentar Pak, jangan dipotong dulu ya. Terus masukkan tanganmu itu ke dalam, dikeluarin jadi kusta, Pak, masukin lagi jadi sembuh. Itu loh Tuhan kasih bukti buat ke Firaun. Nah, terus kedua, apa yang ada? Tulah. Nah, apa yang ada belum ketulah dulu, Pak. Jangan kemana-mana dulu. Terus apa yang ada pada tanganmu? Tongkat, lemparkan jadi ular, Pak. Lalu dipegang lagi ekornya jadi tongkat. Itu kalau Yehova, Pak. Nah, ini Allah. Kalau ini Muhammad yang nggak percaya, Pak. Bukannya orang lain. Artinya Muhammad yang berinteraksi kepada Allah atau Jibril. Tapi Muhammad ragu. Nah, Allah membuktikan supaya Muhammad nggak ragu dengan apa? Lo tanya deh sama Kristen sama Yahudi yang baca kitab sebelumnya. Pak Samuel, saya potong. Bukan, salah. Sebentar, saya ralat dulu. Pak Samuel ini baperan. Baca Yunus 10 ini. Yunus ayat 20. Ya, mukjizat Muhammad nggak ada, dia sendiri lagi menunggu mukjizat. Baca dong, baca. Iya. Udah, enggak usah tanggapi, saya tanggapi Pak Samuel. Jadi begini, ya. Baca dulu, Aditya baca ini surah Yunus 20. Aduh, baca. Minta hilang konsentrasi saya kalau gini. Minta mukjizat tidak dikasih, dulu, tidak ada mukjizat. Soalnya dipoto-foto yang lain gitu, kita gagal fokus malah. Enggak, karena kamu muter-muter, Aditya. Bukan muter-muter. Aditya, karena saya dulu kalau Anda trauma ya Pak Bom. Begini Pak Lidara, kalau Anda sebentar Bang Samuel. Iya. Sebentar Bang Samuel, sedikit aja. Saya ingin tahu kalau Pak Lidara itu betul-betul apologet yang handal, sekali-sekali masuk dong ke Muslim. Coba. Biar Anda rasakan apa yang saya rasakan. Saya tidak. Kalau Pak Samuel saya percaya memang. Kalau Pak Lidara ini loh, Pak Lidara ini belum pernah saya lihat. Baca ini. Udahlah, kau itu jago kandang, ya itu. Baca dulu, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadamu Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah aku juga menunggu. Dia lagi menunggu mukjizat apa, Aditya? Mana mukjizat Muhammad? Dia itu sendiri ngomong. Itu kuliah Robi kan? Iya. Iya. Udahlah, saya mau nanggapi Pak Bobo, masuk karung. Nah, Muhammad sendiri berkata, aku juga sedang menunggu bersama kamu. Dia sedang menunggu mukjizat yang mana yang kamu bilang, Aditya? Bulan terbelah kayaknya Pak Ray. Makanya Pak, begini Pak, saya ini trauma Pak. Saya sering berdiskusi sama Muslim, tetapi pernyataan Muslim bertentangan dengan ayat Al-Quran. Akhirnya saya bilang apa sama mereka? Akhirnya saya bilang apa sama mereka? Ini jangan-jangan kamu bukan Muslim, ini PKI. Gitu. Ya, kalau Pak Samuel itu memang sebentar dulu. Kalau Pak Samuel itu memang saya akui, beliau itu sering berdiskusi dua. Lah kalau yang satu ini loh nggak pernah terbukti kok. Sebentar saya ngomong. Bisanya main keroyokan aja kalau udahlah. Pak Samuel, tadi kan dia teriak-teriak mukjizat kan, bener nggak teman-teman di sini? Muhammad punya mukjizat kan, 10 mukjizat kan, bener nggak? Bener nggak? Sekarang baca surah Yunus 20 tadi apa katanya itu? Silakan yang menilai aja. Nunggu, dia lagi nunggu. Nah, nunggu. Jadi dari mana mukjizatnya? Aditya, kau makan jagung nih, jagung. Ya udah makan jagung deh. Jadi Pak Samuel, dari mukjizat yang 10 itu dari mana? Tanya sama dia coba. Tunjukin Quran tadi. Yunus begini Pak Palidara ini kan jago berapa proyek. Begini Pak Palidara, bagaimana kalau saya fasilitasi berdebat H2H dengan di Singapura? Siap enggak? Di Singapura boleh. Enggak usah beralasan aneh Pak Samuel aja sering kok di Sumsum itu. Di Singapura kita berdua. Pula di Singapura itu sekarang itu. Sebentar dulu.
dunia itu head. sudah maju ya, Head bisa to di head, dunia nggak virtual perlu. seperti ini gitu loh. Nah sekarang Sekali-kali suruh masuk buktikan. sini. Sekarang suruh masuk aja sini Ya sama nggak saya bakal siapa? mau orang Islam masuk kok kalau dikeroyok Saya gini. juga Siapa nggak pula akan yang mau masuk? masuk ke sana. Saya juga nggak akan mau Nah, masuk ke di sana. sana tuh Makanya sedikit diatur H2H. makanya tuh kalian yang muslim tuh belajar kitab dulu, belajar kitab kalian sendiri dulu Ya, sebelum belajar bahas kitab dulu. orang. Ya. Sebentar, Nah. ya. Bentar. Aditya, yang kalian bahaskan Alkitab, seperti surat Yunus tadi 94, harus tanya kepada orang yang punya kitab. Jadi saya undang kalian-kalian semua ke sini aja, ya. Kita nggak bahas Al-Quran, kita bahas Alkitab. Makanya Habis itu kita tanya. Kalian tanya kami Alkitab 10 pertanyaan, nanti kami tanya kalian Al-Quran 1. Begitu ya? Itu aja, satu aja. Tapi saya rasa sudah ditonton banyak narasumber Islam, kayaknya mereka nggak mau masuk kok. Dulu kan kayak Ustadz Tunggul kan pernah masuk ke sini kan, cuma sekali saya lihat, tapi situ nggak pernah masuk lagi. Siapa? Gitu. Siapa? Ustadz Tunggul, beliau itu debater handal juga itu. Cuma sekali Aditya, masuk, ketika dikeroyok Aditya, ya beliau nggak masuk lagi. Aditya sayang di sini nggak pernah dikeroyok. Masalahnya kalian kalau ngomong pakai asumsi doang, ngomong nggak pernah pakai dalil. Nggak pernah bisa nunjukin dalil. Begini besok-besok bom-bom, sebentar. Dalil itu ngaco semua. Saya kasih masukan bom-bom. Kalau misalkan ada narasumber Islam naik 2 atau 1 gitu kan, berarti narasumber Kristen 2 aja gitu loh. 2 lawan 2 itu seru. Jadi jangan gimana ya, terkesan itu dikeroyok gitu. Mereka juga nggak mau masuk loh. Pasti. Ya udah. Ya kayak kemarin Pak Bombong kayak kemarin dia sama si itu pasti nggak bakalan menang. Gitu. Aditya. Sebentar dulu. Termasuk Pak Samuel tadi dikeroyok bom, dikeroyok Palidaran. Kalau ini ya bingung beliau. Kamu jawab aja. Aditya, kamu jawab aja Yunus 10 ayat 20. Sabar Palidaran sabar. Kurang ajar ya Aditya. Kurang ajar kau ya. Kurang ajar kau. Mumpung ada Pak Pasihan mana? Pasihan. Mana dia? Udah turun. Salah ya? Diturunin diturunin kok. Oke. Sebentar Aditya. Tadi kau bilang kami keroyok Bang siapa? Sihan. Pak Sihan. Tadi kami ada keroyok Bapak. Enggak. Ayo dong. Tapi yang menilai sebentar begini Bom, yang menilai kan penonton gitu loh. Loh, kami tadi tidak ada bicara banyak-banyak, kami diskusi aja. Saya ambil contoh ya. Ketika Bom tadi menjelaskan menjelaskan panjang lebar Bible ya, kan langsung dijawab nih Bang Samuel. Saya enggak bela ya, mau dijawab ya. Tapi keburu dipotong tadi yang bicara kedokteran tadi. Bentar dulu Palidara. Keburu dipotong sama yang kamu jangan framing. Nggak ada, kami bukan seperti kalian. Boleh di-setel ulang videonya. Jadi sekarang Aditya, kamu jawab aja surah Yunus ayat 20 tadi, jawab aja dulu. Coba jawab, Pak. Malas nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Jadi gitu. Kalau memang banyak ini diskusi santai aja enggak apa-apa sih. Narasumber Islam tetap naik kok kalau diskusi santai itu. Naik kemarin pakai dalil. Bentar, Yang ngomong Pak Bombom. Pak Bombom. Maksudnya kayak kemarin Pak Bombom, si akhirnya ganti nama jadi Paulus Penipu. Ingat nggak? Apa lagi? Jadi Aditya tadi siapa si Samuel Siahan ya belum? Tadi Aditya kalau Aditya nanya sama ini, katanya menyatakan bahwa Muhammad punya 10 mukjizat. Lah buktinya surah Yunus 20 dia lagi menunggu mukjizat. Dari mana yang 10 itu coba? Kamu pikir Al-Quran, enggak apa-apa. Kamu pikir Al-Quran itu turun cuma 1 hari selesai gitu? Sekarang itu surahmu bukan, Yunus itu Quran bukan, Aditya. Tetapi kan Al-Quran itu berlangsung. Tetapi apa? Saya buka lagi ya, biar jelas. Baca yang Sekarang begini. Sekarang kita lihat hasilnya aja lah. Begini. Hasil apa? Oke. Nabi Muhammad itu berhasil membawa Islam kafir Quraisy Arab itu
Hampir 100% di Arab Saudi. Bentar dulu. Iya, kalau mau berdiskusi rekan itu bentar dulu. Pakai ancaman. 10 mujizatnya mana? 10 mujizatnya mana? Yang saya tanya 10 Yesus mujizat. itu diutus hanya kepada Bani Israel. Dia gagal. Kamu bilang Bahkan 10 Israel mujizatnya menolaknya, mana? gitu loh. Aditya yang 10 mujizatnya mana? Yang 10 mujizatnya mana? Kamu itu saya tahu tipikal kamu itu maunya menggiring orang aja kamu. Pak Aditya, Aditya 10 mujizatnya yang mana? Yang 10 mujizat penonton denger. Bener nggak? Tadi Aditya bilang 10 mujizat, ketik 1 penonton, coba. Bener nggak? Ya, mana 10 mujizatnya? Betul, dia ngomong. Nah, saya tanya kamu 10 mujizatnya mana? Itu aja, coba. Silakan Aditya. 10 mujizatnya mana? Sudah saya bilang saya jawab tadi kan. Jangan ditanya Dedara, nanti dia nangis. Iya, ya udah. Yang jawab enggak Pak Mordecai, yang jawab tadi surah Yunus ayat 20 itu jawab. Saya percaya itu daripada percaya dia. ASEAN. Iya. Kayak Yunus dong. Mas Samuel pernah lihat Aditya kalau kalah debat menangis? Pernah lihat nggak? Orang-orang kalau debat kalau nangis, pernah lihat nggak? Dit. Nggak pernah. Dit, kau kena siapa si Samuel belum, Dit? Nah, Pak Samuel kan baru gabung kan? Oh, sudah kena sama Samuel nggak? Sudah sering. Kalau orang kalau debat nangis itu. Kau tahu nggak, Dit? Sudah ya begini tapi kau salah pilih lawan, Dit. Itu siapa itu? Enggak apa-apa, tahu rekam jejaknya. Mas Samuel nih. Ya. Aditya kalah dia cuci muka. Nah, saya tahu sih rekam jejaknya berdiskusi di Rusun Muslim, saya sering nonton kok, tapi Bang Samuel sering masuk karung kok saya lihat. Hah? Nggak kebalik? Samuel, kamu harus lawan dia sekarang. Sering masuk karung kok kalau di Rusun Muslim itu. Udah saya nonton dari dulu. Pak Aditya, nggak apa-apa kalau mau di framing seperti itu, it's okay. Pak Aditya, ini saya ke Jogja loh menghadapi At-Tauhid loh. Sama rekan pilihan saya. Bagus. Itu Manahem Ali di depan muka saya, Pak. Manahem Ali di depan muka saya, Pak. Saya ketawain Pak muridnya, Pak, si siapa namanya itu? Si Ustadz Rizky, Pak, yang belajar di Al-Azhar Mesir, Pak. Saya ketawain, Pak, Manahem Ali nunduk, Pak. Dia bilang, dia pakai ayat nih, si siapa namanya? Tadi yang saya bilang, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia. Nah, kata si Rizky, Ustadz Rizky, di situ dikatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia. Lalu saya jawab apa? Kamu ini sekolah di Al-Azhar, di sini ada Manahem Ali. Apa dia ngajarin kamu bahasa Ibrani? Kata manusia yang diterjemahkan oleh LAI diambil dari 3 kata bahasa Ibrani, yaitu ha-adam, is, sama anowon atau hanowon pakai definite artikel. Nah, sekarang di dalam Allah bukanlah manusia itu pakai kata manusia yang mana? Dia cengar-cengir si Rizky-nya. Rizky, lu belajar di Al-Azhar, gue anak band. Kalau gue kalah debat, gue nggak bawa beban apapun. Kecuali lo ngadu gitar sama gue di panggung, gue kalah main gitar malu, baru gue beban. Nah, gue ini anak band, bukan anak teologi. Nah, sekarang Manahem Ali ngajarin lo apa? Kata manusia di situ pakai kata apa? Lalu dia berbohong bukan anak manusia, kata anak manusia kedua itu pakai kata manusia apa? Cengar-cengir dia, gue tanya. Soalnya usah gini dijawab Pak Samuel, bagi mereka Adam itu nama manusia. Mereka nggak tahu hak Adam itu adalah tanah manusia yang jadi manusia. Itu hak Adam adalah kata manusia. Mereka nggak ngerti. Makanya tidak ada di Alkitab Perjanjian Lama di Kejadian lalu Allah memberi nama manusia itu Adam. Nggak pernah manusia dikasih nama Adam. Nggak pernah ada. Nggak pernah. Karena Adam itu manusia artinya. Kita jadikan Adam. Ya, tuh. Namanya juga tepat. Adit salah pilih lawan. Kenapa di mute mic saya, Bom? Oke. Sekarang coba, ini kan katanya jago berapa lojet ini, Bang Samuel ini.
Bisa dijelaskan enggak apa itu pohon pengetahuan itu apa, Bang? Kira-kira menurut Anda? Ya itu pohon yang menghasilkan buah yang kalau dimakan manusia otaknya terbuka tahu membedakan baik dan jahat, Pak. Itu literal itu. Tapi pandangan orang-orang Kristen. Literalnya di mana? Literalnya di mana itu? Sebentar. Literalnya Sebentar, kan ya. jangan makan buah. Sekarang begini. Sebentar, Pak. Iya. Kok ada ground-ground ya? Siapa punya ground-ground ya? Sebentar ini. Sebentar, Pak. Coba semamut. Semua tolong mut loh. Pak mikir. Coba aku buka, ada ground nggak? Saya ground ya? Nggak ada kan? Aku pakai laptop sekarang. Gaya. Iya. Pak Bom sendiri yang ground. Udah aman. Diturunin semua pulang yuk. Bubar. Dit, aku udah lihat Siahan dari pertama dia masuk ke dalam YouTube. Sebentar dulu Pak Mikir, saya mau tanya ke Bang Samuel ini kan ini debater senior katanya kan. Oke, di situ kan yang pertama kali mengambil buah pengetahuan kan diceritakan di kitab Kejadian itu kan yang banyak katanya kan. Oke lah, tidak usah kita sebut namanya lah ya. Itu kan wanitanya yang pertama kali digoda oleh ular, ya kan? Nah, ketika dia mengambil, terus dia membawa kepada lakinya, ya kan? Akhirnya lakinya juga mencicipi. Dan yang terjadi di situ ketika mereka itu menikmati atau memakan buah pengetahuan, dan ceritanya itu kan mereka itu langsung sadar kan, bahwasanya mereka itu beraurat dan mereka itu telanjang di situ kan. Akhirnya mereka menutup auratnya dengan daun di surga itu tadi kan. Maka datanglah Tuhan Allah, hai Adam, di manakah engkau? Kan mereka bersembunyi nih ceritanya. Bukan di surga, di bumi. Iya dia oke lah. Akhirnya dibuatlah dia itu pakaian dari kulit kan ceritanya seperti itu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, itu kan sudah tertulis ya di kitab Anda kan. Nah, kenapa ketika dia makan pengetahuan itu tadi, kok tiba-tiba yang diceritakan kok malah telanjang, malah aurat di situ? Apa kaitannya di situ? Antara buah pengetahuan dengan telanjang tadi. Ya. Oke, kan ayat sebelumnya kan berkata tuh, ayat 4 atau ayat berapa tuh? Sekalipun mereka telanjang, mereka tidak mendapat malu. Itu sebelum makan buah. Betul ya? Ya. Di ayat sebelumnya. Sekalipun mereka telanjang, mereka tidak mendapat malu. Artinya manusia diciptakan Tuhan telanjang, nggak pakai baju. Tapi mereka nggak tahu malu. Ngerti ya? Nah, lalu ketika makan buah, mereka jadi tahu malu, Pak. Itu aja, simple. Tahan sampai situ dulu. Tapi kan ayat itu kan belum berhenti sampai di situ kan, ya. Nah, karena mereka telah memakan buah pengetahuan tadi, maka berfirmanlah Tuhan di situ kan, katanya kan. Untuk wanitanya apa firman Tuhan di situ? Kamu akan dibuat keturunanmu yang banyak. Dan kamu akan berahi kepada suamimu dan kamu akan melahirkan dengan kesakitan. Itu kepada konsekuensinya kepada wanitanya kan. Nah, sementara kepada yang lakinya apa? Kamu akan mengusahakan tanah ini katanya. Ya kan? Ini kan akibat dari memakan buah pengetahuan. Kamu akan bersusah payah. Ya, bersusah payah ya. Dengan tanah ini kan artinya mungkin lebih kurangnya beginilah konsekuensi kepada laki-lakinya dengan melanggar buah pengetahuan tadi. Aditya, sebentar dulu Bom. Sebentar. Pak Lidara, Pak Aditya sejam gini. Lapar saya soalnya. Lapar saya soalnya. Bentar dulu. Ya lanjut. Mau makan tadi, keburu diajak debat tadi. Gini. Ya udah nggak apa-apa. Jadi begini, sekarang apa kaitannya ketika dia itu memakan buah pengetahuan tadi kan, terus di situ Tuhan kok malah berfirman kamu akan dibuat keturunanmu yang banyak, kamu akan birahi kepada suamimu dan kamu akan melahirkan dengan cara kesakitan. Lah apa benang merahnya dengan buah pengetahuan? Firman Tuhan kamu ini arahnya mau kemana sih? Itu
adalah hukuman Tuhan atas pelanggaran makan buah itu. Ya, terus apa kaitannya dengan melahirkan yang kesakitan apa hubungannya? itu tadi? Hubungannya itu adalah sebentar dulu. Hubungannya itu adalah hukuman atas pelanggaran. Nah, melahirkan dengan kesakitan. Jadi sebenarnya kalau kita kaji dari premis firman Tuhan tadi, secara penalaran logis, maka sebelumnya seharusnya manusia kalau tidak melanggar melahirkan dengan tidak kesakitan. Setelah melanggar, maka dia melahirkan dengan kesakitan. Gitu aja simpel. Kok jadi masalah? Oke, siap. Sekarang begini, kan kita meyakini bahwasanya Tuhan itu maha adil, ya kan? Anda sepakat enggak Tuhan maha adil? Maha adil, bukan hadir, adil. Maha adil. Ya, artinya Tuhan itu tidak akan pernah menzolimi makhluk ciptaannya. Oke. Jika manusia ini kan tipikalnya suka ngeles manusia kan? Jika perempuan itu ngeles, jika perempuan itu ngeles begini misalnya. Aduh, Bobo kita dulu, hilang konsentrasi saya nih, apalagi lapar begini ya. Begini. Kenapa saya itu diciptakan sebagai perempuan? Ini ceritanya perempuan yang ngeles kepada Tuhan gitu kan? Kenapa Tuhan saya diciptakan harus perempuan? Sehingga saya harus bersusah payah untuk melahirkan anak, harus kesakitan, harus berahi kepada suami, ya. Harus tunduk kepada suami. Kira-kira apa yang Tuhan bisa jawab di situ, Bang? Seandainya perempuan itu ngeles seperti itu. Ini kan kita bicara Tuhan Maha Adil gitu. Ya, silakan. Sebentar dulu, saya lagi kencing ya. Sensor. Saya ambil makan dulu. Aditya, saya jawab dulu ya. Kacau deh. Aduh. Gak usah dijawab Pak Samuel. Aduh, jujur. Itulah Aditya, kau lihat itu kalau orang suka jujur itu. Tolong dulu, saya ini penting nih. Aditya, itulah iman kami itu semakin teguh ketika Yesus disalibkan. Sebentar dulu Bang, jangan lari ke Yesus dulu. Itu ranah iman itu Bang, enggak usah diperdebatkan. Itulah penebusannya ketika Adam memakai daun gitu. Ya, sebentar dulu Bang, enggak usah masuk ke ranah iman. Itu debat itu lain cerita. Itu semua orang itu berhak beriman. Saya tidak menggugat iman Anda kok di sini, tidak. Saya cuma mau tanya nih ke Bang Siahan ini. Masuk karung dengan saya kemarin udah dikarungin. Nah, kira-kira apa jawaban Tuhan di situ menurut Bang Samuel ini? Ini kan Tuhan Maha Adil ceritanya. Bang Samuel udah pergi beli nasi goreng buat Bang Aditya supaya kenyang, jangan gemeter gitu.